Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukma wal hikmi bis sholihin. Baca doa corona. Dibaca enggak ini? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 25 sampai dengan ayat ke-29. Monggo.
alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kemarin dijelaskan Allah menyampaikan dalam firman-Nya, kalau kamu itu ragu kepada apa yang aku turunkan kepada utusanku Muhammad, yaitu Quran. Kalau kamu ragu, maka buatlah kamu satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan ajaklah pemimpin-pemimpinmu atau golongan-golonganmu untuk menjadi satu, membuat satu Quran ini selain daripada Allah. Maka dijelaskan oleh Allah, fa illam taf'alu, ora bakal iso jika kamu tidak dapat melakukan itu. Walan taf'alu, dan kamu pasti tak akan dapat melakukan itu. Fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah. Lek sik tetep kon gak percaya dengan apa yang disampaikan itu Quran, maka jogon awakmu saka ancaman api neraka sing bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Itu. Memang Al-Quran itu tidak akan bisa, Pak. Siapapun tidak akan bisa menyamai Al-Quran, menciptakan seperti Al-Quran, karena Al-Quran itu sangat luar biasa. Al-Quran itu adalah mukjizat dan ada keistimewaannya. Secara garis besar itu dapat kita simpulkan hanya cuma 3 perkara itu secara garis besar. Yang pertama adalah ketelitian dan keindahan redaksi. Enak banget itu. Jadi keteliti banget itu, menggunakan ja'ala, menggunakan kholaqa, kapan menggunakan ja'ala, masya Allah. Ya, menggunakan buhtan, kadzib, itu kapan itu? Itu dan teliti betul itu. Satu. Yang kedua, Quran ini tidak jorok. Hal-hal yang memang itu perlu dirahasiakan Quran, itu maka disampaikan Quran itu sangat indah betul. Hubungan suami istri dikatakan di sana menutupi. Bukan seorang istri, suami istri ini mempergauli. Tidak seperti Jawa. Ya toh. Itu sudah macam-macam ucapannya orang Jawa. Indonesia macam-macam. Terus apalagi berbicara soal sesuatu keburukan manusia ini. Baik dirinya mau mengeluarkan kotoran itu saja ke tempat yang rendah. Di sini kan enggak WC. Jadi Quran enggak tempat rendah. Tempat yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Satu. Yang kedua, yang ketiga, setiap ada yang disampaikan Al-Quran, kejelekan orang itu tidak disebut orangnya. Ya toh? Kaum Nabi Lut itu
Kaum apa itu? Tidak ada. Bukan kaum Ad, bukan kaum Samud, ya toh? Bukan. Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Ya toh? Fir'aun itu bukan nama orang. Itu adalah julukan nama jabatan. Abu Lahab, Abu Jahal. Nah itu bukan nama seseorang. Karena dia melakukan keburukan, maka tidak diungkap orangnya itu. Beda dengan kita. Oh, si fulan itu sing ngene lah kembali. Beda. Ini Quran itu sangat indah. Satu. Yang terakhir, apabila Al-Quran tidak menyebut nama seseorang di situ, pasti akan muncul di lain waktu, pasti ada di zaman sekarang. Fir'aun sekarang Fir'aun banyak, ya toh? Nah, itu Abu Jahal banyak. Beda kalau disebut namanya tidak ada. Maryam, ada Maryam, wanita seperti Maryam, tidak ada. Karena disebut namanya itu jadi. Inilah dari redaksi dan ketelitian Masya Allah. Yang kedua, itu adalah informasi atau pemberitaan gaib, baik yang masa lampau atau masa akan datang. Masa lampau jenengan iso roh bahwa ada Fir'aun, bagaimana? Dari mana? Quran. Dari asal usul dari manusia ini Nabi Adam dan Ibu Hawa, dari mana? Dari Quran. Itu dijelaskan. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi semua dari Quran. Nabi Yusuf dan sebagainya. Ini informasi zaman dulu, zaman nanti juga begitu. Nanti kamu akan mati, diambil oleh malaikat, ditaruh di barzah, nanti di akhirat, neraka, surga. Semua diinformasi. Ini informasi gaib, baik masa lampau maupun masa datang. Nah, yang ketiga sekarang ini ada informasi ilmiah. Ya, semua tidak ada tahu, bahkan Rasulullah pun tidak tahu, apalagi sebelum Rasul. Apa itu? Bahwa manusia ini tercipta dari sperma. Dan sperma itu yang keluar dari antara tulang rusuk dan tulang sumbit dan tulang rusuk. Di tengah-tengah ada ginjal itu. Apa sperma itu? Sperma itu adalah air yang memancar. Maka yang bukan memancar bukan sperma itu. Walaupun didahului dengan nafsu, tapi tidak memancar. Itu semua tidak ada yang tahu. Ini loh Pak, ilmiah. Hal yang sangat ilmiah. Macam-macam. Di dalam perut ibu itu diterangkan, Masya Allah. Ya toh? Ya toh? Diterangkan bagaimana itu. Ada yang diterangkan itu jadi nempel di dinding rahim, jadilah itu darah, jadilah ini sampai jadi apa namanya? Bayi diputer ngadep menisor untuk bisa gampang keluar. Itu informasi ilmiah dari Allah. Ternyata dibuktikan benar itu semuanya. Nah itulah. Maka dari itu jangan kamu tinggalkan. Baru lanjutannya ayat. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wa basyiril ladzina amanu, wa basyiri, dan sampaikanlah berita gembira Muhammad kepada umatmu, kabarkanlah alladzina amanu, kepada orang-orang sing beriman kepada Quran. Ya toh? Begitulah. Memang benar ini bukan Quran, ini bukan ciptaan manusia, ini ciptaan Allah. Gak mungkin bisa kalau manusia itu. Nah, kepada yang beriman kepada Quran, wa amilus sholihati, dan orang yang menggunakan potensi yang ada dirinya, apa itu? Pikirane, ya toh? Atine, tenagane, kesemangatane, amilus sholihati, melakukan kebaikan yang bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Itu kandhanono itu. Orang yang percaya kepada Quran dan dia itu mengerjakan, menggunakan utae, pikirane, ilmune dan sebagainya, dan digunakan untuk kebaikan, perbuatan yang bermanfaat. Anna lahum jannatun, bahwa bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, disediakan surga.
Berarti bermacam-macam surga. Ono jannatun naim, jannatul firdaus, macam-macam itu. Ya toh, surga-surga itu. Nah di sana itu tajri min tahtiyal anhar, ono sungai yang mengalir kecil itu. Indah, gambaran yang indah. Apa hanya cuma seperti itu? Oh enggak, banyak sekarang ini yang di belakang rumahnya ada air mengalir, banyak toh. Tapi bukan seperti itu, indah sekali. Ini gambaran-gambaran yang diberikan oleh Allah, yang disesuaikan dengan pikiran manusia di zaman itu. Itu indah. Tajri min tahtiyal, sungai-sungai itu. Kullama ruziku minha. Nah, setiap mereka itu diberi dalam surga itu diberi rezeki. Min samaroti rizqon qalu, rizqa berupa buah-buahan. Qalu hadzal ladzi, lah mereka berkata inilah yang pernah ruzikna min qablu, diberikan kepada kita dulu di dunia. Loh, kenapa kok sama dengan itu? Supaya mau memakannya. Tapi berbeda rasanya, berbeda. Ini kuasa Allah. Koyok pisang di swarga karo pisang di kene, waduh betul itu, Pak. Rasanya, ya toh. Khomer di kene kan memabukkan, di sana ndak lezat, enak dan tidak memabukkan. Ada perbedaannya. Coba ini kuasa Allah. Dari ini, lek jenenge kudang ku ya padha ae, gedang ku ya gedang, jare begitu. Sekarang coba pikir sekarang. Ayo kita berpikir, manusia ini sama tercipta dari sperma. Kalau sekarang ya, sekarang ini adalah diciptakan dari sperma, sama, ya toh. Kepalanya sama, semuanya sama, tapi matinya nggak sama. Sama nggak matinya? Tidak sama, itu kuasa Allah. Dan kepalanya ya sama, dari jenis yang diciptakan itu sama, tapi semuanya pikirannya beda-beda. Ya toh, ono sing kepingin ini, kepingin macam-macam itu. Manusia coba itu. Suaranya tidak ada yang sama. Ya toh? Tidak ada yang sama. Tanda tangannya tidak ada yang sama. Inilah kuasa Allah. Jangan kau sangka bahwa di surga nanti itu walaupun bentuknya sama, berbeda-beda itu. Nah itu ya. Wa utubihi, mereka itu disuguhi mutasyabiha, dalam keadaan serupa. Lah itu disuguhi serupa dengan di dunia, tetapi rasanya berbeda. Nah, walahum fiha azwajun, dan diberikan azwajun apa? Pasangan. Jadi kalau istri, lah terus sing wedok ya apa? Gitu. Jadi pasangan itu sing perempuan ya dapat laki-laki, yang laki-laki dapat perempuan. Itu mutahharatun yang suci, bukan suci hanya sekedar tidak nifas, tidak haid, tidak itu Pak. Kalau di surga tidak ada haid-haidan itu, tidak ada haid-haidan itu. Ya, yang ada hanya cuma di dunia saja, gitu loh. Nah, itu ya suci yang dimaksud bagaimana? Tidak ada kecemburuan, hatinya suci, romantis, ya toh? Tidak ada dengki, cemburu dan lain sebagainya. Hanya itulah yang disayangi. Ya itu. Wahum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalamnya. Wis gak ganti, gak balik-balik meneh, gak pindah-pindah lagi. Kalau di sana sudah selesai. Itulah terakhir itu. Ya toh. Nah, di situ. Lah inilah Pak. Jadi syaratnya apa? Percaya karo Allah. Sebab perlu kita garis bawahi bahwa apa yang tertuang di dalam Al-Qur'an itu ikulah dawuh Gusti Allah. Ikulah dawuh Allah, sudah diringkas oleh Allah, ucapane Gusti Allah iki lho diringkas di dalam kitab suci Al-Qur'an itu. Jadi gambaran apa yang akan terjadi kepadamu ya ono di jerone kitab suci ini. Lah kon gak percaya ya silahkan sak karep-karepmu. Kon gak gelem ya silahkan sak karep-karepmu itu. Kon lek golek nang di meneh. Kalau sudah Quran saja tidak mau, opo sing kate kok goleki? Gak ono tuntunan itu kecuali ini. Nah, mulane ada hadis yang menjelaskan bahwa apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka seolah-olah kamu berhadapan dengan Allah, omong-omongan karo Gusti Allah itu. Di dalam Al-Qur'an komplit diciptakan yang paling besar, langit, matahari dan sebagainya. Diciptakan binatang yang besar, ya, apa itu, gajah dan sebagainya. Dan diciptakan yang sekecil-kecilnya. Inilah dijadikan persoalan orang-orang musyrik. Ya apa Quran kok nyeritakno tentang nyamuk,
tentang kutu, busuk dan lain sebagainya. Tuh. Semua yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya bagi manusia. Ada. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada satupun ya Allah yang panjenengan ciptakan itu sia-sia. Coba kalau gak ono nyamuk kecil itu, gak ono dokter sugih, Pak. Gak ono dokter sugih. Ada dokter spesialis itu karena ada ini. Ini bukan kebutuhan kita. Coba gak ono corona, wong ora tau mulih. Ya itu, gak tau mulih. Rono terus. Satu. Yang kedua, gak ono corona, gak ono corona. Dhek gak iso pinter, saiki iso pinter khutbah. Iso pinter kirim-kirim dakwah. Kenapa? Karena wis kulino. Gak ini khutbah riyo, gak wani nang masjid, gak wani nang lapangan, khutbah dhewe di omah. Itu kan ada hikmahnya semuanya itu. Nah ini dihina oleh Allah. Kenapa Allah kok menciptakan hal-hal yang sangat remeh? Jelaskan. Innallaha la yastakhyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا yudhillu masalah ya, jangan masalan loh ya, lagi berhenti mim iki anune mim iku harus wajib berhenti ya. Ya apa madza aradallahu bihadza masalah gitu, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Itu innallaha satemene Gusti Allah la yastahi, tidak segan-segan ayat riba, segan-segan membuat ya masalan perumpamaan atau perbandingan apa ba'udotan seekor nyamuknya ini fama fauqaha atau yang lebih atas dari itu gitu. Fa ammal ladzina amanu, adapun apa gunane iku, adapun orang-orang yang beriman nyata faya'lamuna annahu, maka mereka yakin bahwa ia hakun benar gitu. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah kono manfaate mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, tetapi wong sing kafir fayaquluna, mereka itu mengatakan madza aradallahu bihadza masalah, apa maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan. Yudillu bihi katsira, dijawab oleh Allah ingin menyesatkan dengannya bagi orang-orang sing gak mau menggunakan pikirannya. Katsiron, banyak manusia ya toh, yang berpaling dari kebenaran disebabkan dari binatang-binatang yang remeh itu. Wayahdi bi katsira, dan dengan perumpamaan itu banyak pula orang-orang yang diberinya oleh Allah petunjuk karena dia mau menggunakan pikirannya. Wa ma yudillu bi illal fasikin, tetapi yang disesatkannya oleh Allah itu adalah orang-orang yang fasik. Itu. Coba jangan pikir yuk. Coba baru-baru ini orang-orang sing kate korban itu sapi kena apa itu? Penyakit apa itu? Masya Allah, hanya kakinya cuklek. Masya Allah, itulah kecil-kecil itu semua itu. Tapi justru ini manfaatnya apa? Sekarang banyak berfungsi kabeh itu dokter hewan gitu ya. Semula dokter hewan tidak diperhatikan oleh umat. Ya tuh dokter hewan, cek disuntik hewan-hewan itu kan begitu toh. Tapi sekarang kemarin itu semua memanggil dokter hewan. Masjid ini dokter hewan harus dipanggil, diperiksa. Nah itu manfaat semuanya itu. Jadi apa? Kalau orang-orang yang beriman, apapun yang diberikan oleh Allah itu ada manfaatnya. Benar itu, ono gunane itu. Mulane Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Tapi orang-orang kafir apa itu memandang remeh dari itu. Nah, untuk apa itu Allah menciptakan itu adalah untuk menguji manusia sing gelem menggunakan pikirannya, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi lek gak gelem menggunakan pikirannya, maka dia akan sesat itu. Nah, wallahu wa ma yudillu bi illal fasikin, tetapi yang disesatkan oleh Allah itu hanyalah orang-orang yang fasik. Fasik kemarin sudah kita jelaskan. Ya toh?
Apa orang fasik itu? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsituna fil ard ulaika humul khasirun. Alladzina, yaitu orang-orang yang quduna ahdallah, melanggar janji Allah. Siji itu melanggar janji Allah. Manusia ini sudah ada ikatan janji kepada Allah. Coba jenengan delok niku dan lihat fitrah, apa itu namanya, surat Ar-Rum ayat 30 surat ke-30 ayat 30, surat Ar-Rum. Ya toh? Ar-Rum. Itu diberikan fitrah. Coba lihat, baca itu. Ar-Rum itu surat ke-30 ayat ke-30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, apa sih fitrah itu? Ayo, apa sih fitrah itu? Gawane urip. Fitrah itu gawane urip. Wis melekat di dalam hati itu. Apa itu? Pengakuan kepada Allah, tuntunan agama Islam ini, gitu. Nah, coba sekarang buka lagi surat Al-A'raf. Apa itu janjinya? Surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, itu sudah saksi. Malah mulane menungso iku selalu roh kebenaran. Walaupun dia ikhlas melakukan perbuatan podo-podo senenge, ikhlas diberikan semua selingkuh itu, dia merasa itu adalah salah. Ini wis iku gawan iku fitrah iku. Selalu mengakui adanya Allah. Boleh dicoba sekarang. Walaupun ora tahu sembayang, ora tahu ngaji, wong iku lek wis dikon mulih karo dokter, wis go mulih Bu, bapak iki gak sanggup dokter iku, apa yang dilakukan? Mesti Allah pasrah wis. Kadang-kadang gak gelem muni Allah, ngomong wis sing ngecet Lombok. Saking gak gelem muni Allah. Itu karena itu begitu. Itu sudah mengakui ini. Lah, kenapa sekarang pertanyaannya, mengapa orang-orang kok banyak yang ingkar dari pengakuan itu? Karena mereka itu merubah-rubah fitrah disebabkan dikuasai oleh kehidupan dunia mereka saking cintane karo urip di dunia itu. Ah, coba terusno iku. Terusno anune. Mari 72 73 coba baca. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dulu, sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Kau ono turun-turunan begitu, masih bapaknya kafir mau anaknya muslim, tidak ada masalah itu. Itu memang main. Terus lanjutannya ayat. Maka dalika nufasilul ayati. Ayo. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Ya, baru ono sing mengikuti ayat-ayat Allah tapi digunakan untuk mencari keuntungan. Coba lanjutannya, wajlu alaihim. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Lah iku setan terus no. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggalkan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalonya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Coba dah niku, Pak. No sing iku mempercayai itu tapi dibuat kesempatan golek duit, sudah tidak memperdulikan lagi halal dan haramnya.
meninggalkan ayat-ayat suci itu. Seandainya mereka itu mengikuti ayat-ayat suci itu, dia menjadi mempunyai derajat yang tinggi, bisa dijadikan seorang ustadz, ulama atau kiai dan sebagainya. Tetapi mereka meninggalkan itu. Pinter maca Quran, iso maca Quran, tapi ditinggalno, tidak dipedulikan itu. Wong sing koyok ngono iku kaya dene apa? Anjing. Intahmil aliyal has autat sekuyal has, digusak yo melet, gak digusak yo melet. Memang tidak punya kelenjar keringat gitu. Atau begitu. Ya Allah, itulah. Zalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi iku contone wong sing kadzib iku. Masya Allah itu. Jadi begitulah itu orang-orang itu. Nah, itu. Ini orang-orang yang fasik itu. Jadi pertama orang yang fasik itu dia itu adalah melanggar janji karo Allah. Iku mang dia mengetahui bahwa yang menciptakan itu Allah. Gitu loh. Yang kedua, dia itu memutuskan apa yang diperintahkan, wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala, memutuskan apa yang diperintah Allah dengannya untuk menghubunginya. Apa itu? Silaturahmi diputuskan. Senengane satru karo dulure, ora wawuh-wawuan itu. Itu orang fasik. Wa yufsiduna fil ard, dan ketiga dia membuat kerusakan di muka bumi itu. Jadi wis diatur oleh Allah ini tuntunane, iki hukumnya begitu dirusak. Nah, pada karo pernah saya sampaikan di mriki bahwa janji tepat itu menunjukkan bahwa orang itu nganggur. Nah, itu. Lek janji gak tepat itu memang sibuk, itu perlu dimaklumi. Lek wong nganggur iso tepat. Nah, itu ngerusak tatanan itu banyak sekali. Ulaika humul khosirun. Nah, merekalah humul khosirun, orang-orang yang rugi mereka itu. Ruginya apa? Dikai potensi untuk berpikir tapi tidak digunakan itu. Iki modale manusia diberikan potensi itu, pikirannya, mripate, telinganya, tapi tidak digunakan, rugi. Jadi rugi, modal-modalnya entek, tidak berguna. Nah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Buka dulu, kalau memahami ini buka ayat 21. Buka ayat ke-21, dibuka dulu, baru dengan sudah paham. Ya toh? Di situ disebut ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya itu? Manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terus lanjutannya, Allah yang menjadikan kamu sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Ya, ini kelanjutannya ayat 28. Mengapa kamu kok kafir diperintah oleh Allah begitu? Apa-apa gak nyembah, kon tidak mengikuti, tidak mentaati tuntunan Allah. Apa-apa kon kok kafir billah kepada Allah. Padahal kuntum amwatan, tadinya kamu itu mati ora ono. Kon niku biyen. Kon sik bapakmu sik Joko, ibumu sik perawan niku gak iso ndek ndi kon niku. Fa akhiyakum, lalu kamu dihidupkan oleh Allah. Kenapa kamu kok kafir? Summa yumitukum, kemudian dimatikannya oleh Allah. Mati nanti kamu itu. Summa yuhyikum, lalu dihidupkannya kembali, dihidupkan lagi di akhirat. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu dikembalikan kepadanya, dikembali kepada Allah sang penciptanya. Kok niki kok ora gelem mengikuti tuntunan Allah? Sing ditolak itu bukan Allahnya, yang ditolak apa? Qur'ane. Kalau semua manusia mengakui anone Gusti Allah, tapi perintahe Allah mempelajari kitab sucine dawuh Allah, iki sing ora gelem. Padha karo semua manusia mengakui punya bapak dan punya ibu. Lah, sing gak gelem perintahe bapak, perintahe ibu sing ditolak. Itu loh, Pak. Nah, ini kenapa kamu kok kafir, Pak? Ditakoni karo Gusti Allah, jawaban dhewe. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat
wa huwa bikulli syai'in alim. Walladzi khalaqakum ma fil ardi, dialah yang telah menciptakan bagimu segala yang terdapat di muka bumi ini, yaitu menciptakan bumi beserta isinya jami'an kesemuanya, agar kamu memperoleh manfaat, agar kamu bisa senang di dalam bumi. Sumastawa, kemudian ia menyengaja menciptakan ila sama iku langit, fasawwahunna, maka dijadikannya langit itu sab'a samawatin, 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, ini tidak bisa untuk dirinci, diketahui. Bagaimana jarak antara langit satu dengan satunya? Ada yang tahu? Ilmuwan tidak ada yang tahu itu. Berapa jarak antara langit satu toh? Langit satu dengan langit yang kedua itu bagaimana? Tidak tahu. Tidak tahu itu. Itu tidak tahu. Sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in, 7 langit itu. Lah ini loh, Allah menciptakan kamu, itu sepele di hadapan Allah. Coba langit itu diciptakan begitu, apalagi menghidupkan kamu setelah mati, itu paling mudah bagi Allah itu. Mengapa kamu kok kafir dengan perintah Allah? Mengapa kamu kafir dengan kitab sucinya Allah itu? Itulah yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mungkin ada yang perlu tanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.